Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerja sama dengan Menkominfo dan Baycraft. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Pernah ku sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini. Kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, ku sangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, pas segala yang pernah kau ucapkan.
Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya. Aduh, akhirnya kita bisa bergabung lagi bersama Radio Nongkrong Bareng bersama Kak Novi dan Kak Sam. Ya, sudah berapa minggu ini absen. Karena banyak macam ya, banyak macam alasan, banyak macam halangan Kak Novi. Ya, selamat malam Kak Novi. Merdeka kita. Mereka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Sam, selamat malam pendengar Radio Nongkrong Bareng. Selamat malam dan yang ada di HP ya. Ya, sudah ada di WhatsApp grup itu Mbak Esti Rahayu. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Iya. Sekarang kita sudah merdeka. Kalau kemarin masih belum, masih dijajah. Iya, pendengar Radio Nongkrong Bareng yang sudah banyak ikutan di Facebook kita kasih komen. Terima kasih banyak Mbak Simakur Ilma mereka. Selamat malam. Oke, Ria Tandayu selamat malam. Mereka. Endang Purwaningsi selamat malam. Baliza Kuinela selamat malam. Hadir merdeka. Ya, pendengar kita bertiga di sini ada Mbak Esti Rahayu, Kak Sam dan saya sendiri di Indonesia. Novi senang kita berbahagia betul dia 17 pas benar dengan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Semoga kedepannya lebih bagus lah, walaupun saya nggak begitu banyak berharap. Mbak Esti, intro sedikit Mbak Esti ya tentang kemerdekaan mungkin saat ini berbeda dengan yang lalu. Ya, mungkin di awalnya kita harus karena Mbak Esti dengar itu tujuan semuanya mau ikut lomba malam-malam makin ikut lereng sama gigit sendok. Nah, tadi ngomong-ngomong lomba kan Mbak Esti menang itu tadi lomba gigit apa? Gigit karung. Enggak, kebetulan hari ini saya ikut upacara di Konjer, di Wisma Konjer gitu, Kak Sam. Iya. Terus tadi acaranya seru, ada permainan, gitu juga kan. Lomba-lomba, banyak deh lombanya, ada lomba cerdas cermat, gitu. Terus saya sebagian lomba kelereng. Oh, kelereng. Iya, ditaruh kelereng, terus dipindahin ke temen gitu, jadi pasangan. Yang berdua. Iya. Pasangan kita. Saya gigit taruh temennya udah taruh lagi ke saya gitu. Lereng dari di sendok dipindahin ke temen. Ya, jadi ke sendok temen gitu. Sendok temennya kosong. Kita pindahin lerengnya gitu doang. Gitu. Oke. Ya. Jadi juara 2. Seru ya, yang penting keseruannya ya, memeriahkan ikut merayakan. Dan lagi ya, Novi kita jauh dari keluarga. Terus kebetulan
diberi waktu Oke. Mama juga boleh keluar. Inilah bisa seru-seruan di Besok Dirgahayu. Mbak Esti libur. Besok libur. Oh, oke. Iya. Mas Radio nongkrong. Menurut mana, Mbak Esti? Besok nanti ya banyak acara besok. Saya ada di pojok. Siap. Pancuran ya Kak ya. Hah? Di Pancuran. Pancuran ke story. Mbak Esti tadi. Saya boleh jam 12 ya, jam ya. Iya. Oh, berarti Suara kamu saya di Bantal ya. Karena masih ramai. Oh. Suaranya kenapa Tepen? Di Bantal. Suaranya kayaknya sember ya atau bagaimana? Sakit leher? Enggak sakit. Gitu. Enggak, mungkin. Berarti nggak apa-apa lah mungkin yang penting stage loh. Ya. Kayak itu ya. Saya jadi Bantal. Aduh. Nah, ini udah baik itu. Ya, udah cuman ke aja. Mbak Esti tadi mengatakan di sebelum streaming bahwa akan ikut lomba lagi mau gini. Ya, Mbak Esti. Lomba apa ya? Mbak Esti, halo. Nah. Lomba apa katanya? Nah, saya sekarang mau ikut lomba baca puisi. Malam-malam yang mengadakan inisiasi Zoom. Oh, lewat Zoom. Iya. Oh. Betul. Siapa-siapa aja Mbak Esti yang peserta lombanya itu? Yang ada di Hong Kong atau kalau Zoom kan bisa seluruh dunia. Iya ada. Iya. Dari Indonesia. Pembinaan pun saya lihat itu nomornya Mbak Sima. Mbak Sima, halo. Oh. Ada dia lagi Limangan baru. Wih. Ya. Iya betul Mbak Sima. Ya. Memang dalam tangka Dirgahayu Republik Indonesia 79 namanya. Oke. Indonesia 79. Iya, kita udah 79 tahun ya. Kita berharap semoga menang aja. Iya. Masih muda. Ngomong-ngomong, Kak Novi di Indonesia IKN perayaan kemerdekaan di IKN kita. Kak Novi? Iya, IKN Ibu Kota Nusantara itu kan belum 100% ya. Iya. Bangunan dan fasilitas akomodasi. Jadi tadinya jumlah yang diundang sekian 1.800 dikurangin sampai 1.300. Cukup khidmat, yang penting itu aja sih. Iya. Karena nilai 17 atau Hari Dirgahayu Republik Indonesia ini itu adalah sesuatu banget gitu loh bagi bangsa ini, dan sama kali di ibu kota yang baru kan begitu ya. Iya. Ya. Jadi sangat-sangat jadi pusat perhatian di mana di Kalimantan Timur itu kan sekelilingnya instan nih ya. Tapi sebagian menteri di sana, sementara Ma'ruf Amin Wapres itu merayakannya di mana ya? Dia undang saya nelfon sih pagi-pagi. Nelfon ya? Bro, udah ikut bro. Saya bilang bro, tapi bro, iya. Pak Ma'ruf nelfon saya pagi-pagi. Iya. Saya bilang, ya begitulah. Jadi Hasan, Mbak Esti dan ada Mbak Ning Tias gabung juga dengan kita. Ini serta yoga, aktivitasnya yoga. Nanti kita ngobrol Mbak Ning Tias, bukan kemana-mana. Masih dengan Mbak Esti. Atau kita sapa dulu ya Mbak Ning Tias. Assalamualaikum, selamat malam Mbak.
Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Novi, Kak Seng. Waduh, Pasti suaranya merdu bener. ini menang suara dikit lah. Aduh. Kalau kita panitia, kita bikin di situ lomba suara mendesak. Apa yang mendesak? Dan itu pas ada SD, ada Mbak SD di sini. Halo Mbak Ningtyas. Selamat malam. Halo. Iya, halo Mbak Yusti. Selamat malam. Malam juga. Mereka. Oke. Jadi di Mbak Esti mengatakan akan ada lomba yang diikuti di Zoom. Jadi jam berapa? Jam 10 ya waktu Hong Kong ya. Saya tonton waktunya. Mbak Esti boleh tahu temanya apa Mbak? Bocoran sedikit. Tentang roti dan kemerdekaan misalnya. Tentang kemerdekaan. Oh, hebat. Iya. Baca puisinya di sini sebelum baca di sebelah. Kasih satu baris dulu. Ya. Di situ. Aku banget ya. Ya, bukan buat saya, buat teman-teman juga nih. Buat Kasem, buat Mbak Nitya, buat yang dengerin. Enggak, Mbak. Merdeka itu mahal. Karya Saskia Purnama. Bisa kau ingin bebas? Jika kau ingin aktivitas, jika kau ingin terkenal, jika kau ingin hidup damai, terus pasti kau merdeka kawan. Terima kasih. Oh, keren. Jadi di Zoom ya mukanya kelihatan ya Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak Esti, sukses ke depannya apapun cita-citanya sesuai dengan cita-cita bangsa ini. Karena nggak perlu banyak sih kita kasih ke bangsa kita dikit saja, tapi itu adalah satu sumbangsih. Iya, saya ada filosofis nih. 17. Terima kasih banyak Mbak Esti, mau udahan dulu ya. Boleh di hang up Mbak? Boleh, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lomba apa nanti? Jam-jam malam ada lomba yoga nggak malam? Pasti. Lomba apa kan malam? Lomba tidur aja. Iya. Lomba tidur. Kabar Mbak Nitias. Kali kan 79 tahun merdeka. Kok masih ada bang karung masih gundu. Tapi mungkin iya gundu gundu kan Flores. Ya, banding Tias, arti dari Republik ya dirgahayu Republik Indonesia bagi seorang Banding Tias dari sisi apapun ya. Mbaknya kemana? Mbak Ningtyas. Halo. Wah, putus sekali. Oke, laporan Ya. dari Indonesia bagaimana? Suasana di sana masih banyak tiup-tiupin trompet? Kita sih udah seminggu sebelum tanggal 16, tanggal 11 udah nuansa merah putih itu sudah terasa ya. Artinya suasana merah putih bendera. Tapi puncaknya ya hari ini di tanggal 16 itu kan sebenarnya waktu secara sejarah di mana Bung Karno diperiksa
oleh panitia pembentuk kemerdekaan Republik Indonesia PKI itu ya 7 orang pemuda untuk sebenarnya pada tanggal 16 kan Jepang menyerah kalau nggak salah ya dari sekutu. Nah, begitu mereka nyerah, inilah satu momen karena itu mendengar radio nongkrong bareng momen itu kalau kita nggak awasi dia lewat. Iya. Kalau misalnya ada yang bertanya teman saya, bro, lu lihat mobil merah nggak hari ini? Kalau enggak banyak mungkin mobil merah lewat. Ini saya lagi berbicara tentang momen. Nah, besok kalau lo lewat mobil merah, setiap mobil merah lo lihat gue kasih 100.000. Apa yang terjadi? Saya akan memperhatikan mobil merah. Nah, artinya filosofinya bahwa apa yang kita perhatikan dia akan datang ke kita, itu pasti. Apa yang kita perhatikan. Jadi Bung Karno, Bung Hatta dan yang lain memperhatikan betul bahwa Indonesia ini momennya untuk merdeka ketika Jepang menyerah kemarin 16 ya, boleh diulik lagi di sejarah Google, mungkin saya salah tanggalnya, tapi betul sekutu dan mereka menyerah terhadap sekutu. Kapan kita ada seorang lagi tamu ya, Mbak Eli Susanti, ya kita undang-undang aja Mbak memeriahkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 merdeka. Kalau mau itu Mbak Eli. Waalaikumsalam. Novi, Kak Sam. Ya. Saya udah bingung Mam. Ya. Mbak Eli, selamat malam Merdeka. Mbak Kanovi, Mbak Eli itu minggu lalu cantik sekali. Saya lihat. Iya. Saya sangat kagum. Kagumnya kenapa? Panas-panas tengah hari bolong, ya. Itu pakai kebaya. Pakai kebaya. Roknya panjang. Roknya panjang. Dia di mukanya juga kelihatan sama sekali. Saya bingung. Keringet saya ngocor aja terus. Ya, dia saya liatin mana keringetnya ya nggak punya keringet ya ini orang. Kasih saya bocor gitu. Ternyata itu kalau orang ganti baju ngintip itu kan ketahuan tuh kan. Apa? Tahuan Kak Sem, Mbak Eli sama Kak Sem nih ya, kalau TikTok enak nih apa ya, talking tuh kayak orang berantem tapi terus kita kan udah cek sound nih ceritanya ya, aku ceritain sesuatu yang lucu tapi kita tuh gimana ya terjadi. Nah, gimana? Si yang punya PHK bilang nanti Sam sama itu ngapit Eli di tengah gitu. Loh, dari saat bukan Jackson, setelah saya naik panggung mereka kabur semua. Karena di situ aku agak ngomong, berarti kan nggak gini ketika kabur semua. Kabur semua. Bubar ya. Jadi saya bingung dia di atas panggung saya sendiri loh. Gimana nih ngomong sama siapa? Saya itu pengen mempercepat supaya si Nabila Gomez bisa ada waktu untuk bisa nyanyikan lagu 4 lagu. Kemarin akhirnya nyanyi berapa? Akhirnya 3 lagu. 3. Mau nyanyi Mau nyanyi satu lagi bukannya Wakuncar apa? Wakuncar lagunya itu lagu Rungkat, iya Rungkat. Aduh. Iya, Rungkat. Kan Kak sekarang kan nanya apa sih lagi itu di trending di Hong Kong. Memang yang lagi trending yang saya sebutin terus kebetulan saya searching kan di YouTube-nya si Nabila kan, ternyata dia juga udah pakai lagu itu gitu loh Kak. Jadi ya udah itu yang biasa dia cover itu bisa kok dinyanyiin di Hong Kong, anak-anak pada suka kemudian gitu. Lagu dangdut atau lagu apa? Dangdut. Sebenarnya dangdut ya. Background. Di Mas. Ini dikerjain sama
kru di stage panggungnya. Bukan dikerjain sih, memang nggak ada waktunya kan, nggak tahu sih Waktunya jatuhnya nggak berapa ada, lama. iya benar nggak ada waktunya. Meriah. Tapi meriah acaranya, banyak hadiah, ya. Itu awal-awalnya jadi anak-anak pada takut kan Novi, sebetulnya bisa lebih banyak lagi. Tapi karena mungkin panas ya, mungkin panas sekali itu. Karena mungkin itu kan ada di speaker Kak Sen, mereka selalu tanya saya, dia bilang, "Kirain kamu undangan Mbak, itu tadi kan ada tuh penontonnya, ketemu sama saya di belakang waktu upacara." Dia bilang, "Mbak masuk ke dalam lokasi, kan di speaker itu kirain acaranya orang Hong Kong, bukan untuk Indonesia," kan gitu. Nah makanya lain kali kalau kita adain acara, kita bilang kepada pihak PHK dan juga RRI mungkin ya, itu nggak usah di-script kayak gitu. Kalau memang yang undangan nggak boleh dikit aja, malah lebih banyak penontonnya. Iya. Kalau di-script gitu memang anak-anak kebanyakan takut masuk ke dalam kota itu. Iya, GJR tidak sebetulnya waktu GJR juga ada anak-anak yang mendekati ya, tapi ya dipanggil gitu gimana. Akhirnya direktur RTHK tuh bilang, "Oh, dibuka aja, dibuka." Baru dibuka. Padahal saya udah bilang dari awal buka ya nggak pagernya. Iya. Ada yang komen nih Ria Tandayu yang Maria. Suaranya kalau lagi dia mau Maria. Ini Maria siapa? Dia bilang, enggak tahu siapa maksudnya. Maria maksudnya siapa? Tolong komen di kita. Siapa yang di-mute? Saya atau KTM atau siapa gitu ya? Ya, mereka Maria. Ternyata ya Mbak Ria itu ya Kak Novi ya. Mbak Ria baru belakang ini kirimin saya foto. Saya bilang, "Waduh Mbak Ria, kamu sekarang makin lama bukan makin tua, tapi makin cantik." Ya enggak? Hidungnya gede, saya bilang. Banyak kalau orang hidung gede itu biasanya orangnya baik. Jadi bos. Satu, orangnya baik. Jadi bos besar. Kedua, ya enggak, banyak duitnya. Iya, banyak duitnya. Banyak duitnya. Ya enggak? Ini saya bilang dia bilang Kasam yang banyak duitnya katanya. Waduh, saya nggak ada. Saya bilang, ya enggak. Itu liatin hidungnya kayak hidung bakso. Bisa komen tadi ya. Saya begitu ingat ya. Cuma rasanya saya paham. Tapi nggak ingat. Rasanya. Tapi memang ya kalau saya kecuali Mbak Ria saya nggak tahu. Rasanya enak. Rasanya enak. Rasa ayam tungkuknya. Saya pernah dianterin ayam tungkuk di tengah-tengah Victory Park itu jam 11-12. Iya. Jadi jalan dia mungkin dari Pinhau ke Victory Park. Khusus untuk nganterin. Itu yang saya maksud rasanya saya ingat. Ini malam lagi mahal waktunya atau bagaimana? Mbak Eli tadi juga Kak Jerry dia masih tahu. Ke Wisma. Dapat hadiah nggak? Saya kan pulang, ada apa? Kamu kenapa nggak ikut saya tadi pulang? Saya udah mepet, Bapak semua macam biasanya duluan lah. Tinggal aja. Kalau pasar bilang, tinggal. Orang aku kan ikut dia tuh kan aku itu di bawah dia naik aja ketemu sama waktu. Iya, lama lagi kan? Udah keluar dari tangan kan, semua orang udah kabur, nggak ada orang. Terus aku nanya sama Gus Tommy dan kawan-kawan pulang jam berapa, katanya aku ntar dulu loh. Ya udah kalau ntar dulu semuanya ntar dulu ya saya kabur duluan lah. Oh kamu juga berdoa dulu. Karena kan Gus aku sebenarnya kemarin itu saya sempat ribut sama dia, saya udah izin aja sama beliau karena memang pengalaman beliau itu saya kan lagi izin ini kan ada Bu Ayu mungkin lagi masuk ini dari peduli sehat Hongkong ya kan saya ada periode itu. Jadi saya ada udah izin gitu kan. Terus
Ternyata tanggal 17 saya juga dapat undangan juga dari Pak Konjen dan saya izin lagi. Padahal kalau yang tanggal 16 saya izinnya masuk ke dokter. Beda dong. Iya. Bukan urusan jalan-jalan kan gitu. Saya tinggal cepat itu sama ibu bos. Katanya saya izin terus. Waktu itu mula-mula bayinya katanya tuh nggak akan dibawa ke sini hari Sabtu kan. Nah, Kenapa, Mbak? bayinya katanya nggak dibawa ke sini hari Sabtu, ya udahlah aku pikirnya kalau bayinya Malam ini. ya saya mau libur lah, sekalian ambil libur, saya libur biar aku nggak tidur gitu persen, jadi saya bisa bebas 1 hari ataupun sampai jam berapa di tempat bagian kan. Iya. Bisa begitu dia bilang ya enggak bisa ini loh. Sekarang gini, kamu aku pamit baik-baik, katanya kamu aku keluar terus. Sekarang kalau bayinya nggak dibawa sini aku minta libur, maksudnya kamu potong gaji itu aku nggak masalah, yang penting aku bisa keluar. Dia bilang nggak boleh. Terus dia bilang, kamu hari ini harus kerja, kan kemarin aku dijanjian sama pasien untuk ke kantor baru kan. Saya kan nggak bisa, aku udah appointment sama orang, kamu sudah aku minggu kerja kamu lucu. Nah akhirnya aku bilang oke, kalau saya jelasin nih, aku bilang hari Jumat kan saya ke dokter itu perlu cek kesehatan saya. Saya nanya, kakak saya tidak boleh keluar untuk check up. Jawab 1 kali saya ini. Dia langsung diem, nggak ngomong dia. Terus yang kedua, kamu bilang kalau aku hari Sabtu nggak boleh keluar, nggak boleh libur. Jadi saya batalin perjanjian saya ke Pak Konjeng. Saya bilang gitu kan. Jadi biar tempat saya itu ditempatin orang, maksudnya diganti sama orang kita kan beri kesempatan nanti kasihan ya kan. Tapi itu dia diem, ya udah, terus aku udah nggak bahas tuh Pak Sen. Tapi minggu lalu kan majikan datang. Ini mah udah daily rutin ini. Debat. Oh anaknya. Iya itu anaknya. Mbak Eli dengan bosnya juga udah masuk dari karya. Seperti itu saya bilang oke lah. Apa namanya? Kalau nggak boleh ya sudah lah saya diem. Kemarin kan kita ke rumah bayi bantuin. Pulang dari rumah bayi itu dia nanya, oh kamu besok keluar jam berapa? Saya domblong kan, kamu izinin saya. Oh berarti ya udah nanya begitu. Kalau ada masalah kan saya pamitnya baik-baik. Kalau bayinya hari Minggu kita kesini, oke lah. Kalau aku janjian sama Kak Sam kan siang, nggak mungkin pagi, ya kan. Nah, jadi saya pagi bisa bantuin dia masakin buat si bayi, buat makan siang, ya kan. Nggak usah lah saya pakai orangnya. Dia nya aja dekat astagfirullah. Saya ini ya. Mbak sebentar, di kita juga ada peduli sehat Mbak Ayu Rahayu. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Ayu. Sore digratisin. Sementara Bu Ayu masuk, saya mute dulu ya. Ya, Mbak Ayu. Mbak Ayu wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam wabarakatuh. Maaf. Iya. Iya. HP-nya hotline, Kak Novi version saya pakai hotline. Ya, nggak selalu dengan saya. Bu, gimana? Hari ini senang sekali pesan juga, sekali juga ya. Ya, karena tentu baik ya, walaupun tadi saat acara hujanan. Oke. Masyarakat Hujan lebat itu. Jadi upacaranya dipindah ke dalam gedung. Oke. Ini kita di mana nih, di Causeway Bay? KJRI, Wisma KJRI. Apa Wisma pasar di itu? Kan. Itu kalau ini yang saya ngerti. Causeway Bay itu KJRI. Kalau di Wisma itu di Aberdeen ya, deket Clearwater Bay situ.
efeknya Deket apa? Deket Ocean Park ya? ya dekat Asian Park, Sam. Iya, Hmm. iya. Ya, Pak Ayu di Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, bagaimana perasaan Mbak Ayu sebagai warga bangsa gitu? Eh, tentu ini ya sebagai warga negara yang tinggal di rantau ya, tetap Indonesianya tetap. Jadi tadi setelah pulang dari Wisma ya istirahat sebentar. Jadi tadi Peduli Tongkong live Oke. mengadakan apa itu acara kuis ya. Jadi itu tujuan kami ya untuk memupuk rasa cinta ke tanah air dengan memutar lagu-lagu ini ya lagu-lagu selain lagu Kebangsaan. kebangsaan juga lagu-lagu inilah daerah juga. Jadi juga ini kami berikan kuis juga tentang siapa yang menjahit itu bendera merah putih, terus juga makna merah putih itu juga tebak beberapa lagu pencipta lagu Indonesia Raya siapa ya, seperti itulah hadiahnya. Pokoknya untuk kebutuhan aja sih, ada payung, ada termos, ada alat makan itu sendok garpu sumpit, juga ada pulsa, seadanya aja yang penting ini happy. Jadi tadi saya melihat baru sekitar 2,5 jam udah 1,6 loh Kak Sen, yang justru diputar 1,6 ya, oke. Iya, di rame banget. Jadi buat itu diputar segitu banyak gitu loh. Saya tadi ngelihat sekitar live-nya sekitar 4:30 ya, itu saya lihat hampir jam 7 udah diputar segitu kali ya gitu. Jadi anak-anak juga pinter ya, anak-anak juga pinter. Selain juga memberikan edukasi tentang kesehatan. Nah, kebetulan nih besok JPMI Peduli Tongkong juga ikut berpartisipasi mengadakan pelayanan. Tetapi kalau tidak ada hujan atau petir ya tentu karena ini itu di lapangan terbuka, tentu kalau sampai ada hujan yang deras tentu acara juga tidak bisa dilangsungkan ya, karena kan sudah juga kan pasti ada sound system juga besok. Jadi besok itu jam 9.30 ya, 9.30 diagendakan jam 9 lah itu besok ada upacara bendera. Terus selain itu juga akan ada berbagai pelayanan itu gratis ya. Jadi ada Peduli Tongkong sendiri juga ada pelayanan kesehatan, dan besok kami juga akan membagikan tiket gratis mamogram deteksi dini payudara juga. Kebetulan kami juga dapat souvenir dari klinik Wanjadi Isi Express ada 100 box, jadi kami bagikan ya, ada 100 souvenir. Terus selain itu besok juga kami akan fokus di ini konsultasi kesehatan ya, tentunya ya seputar kewanitaan dan payudara juga, dan kesehatan dasar umum ya, kesehatan umum seperti itu. Jadi besok juga akan ada pemeriksaan di lapangan Victoria Kak Sam. Di mana Mak? Ya, jadi besok itu ini menurut rencana dan rapat-rapat yang sudah diagendakan sebetulnya udah fix. Jadi besok itu lapangan Victoria itu akan dipakai separuh itu di pagar besi gitu. Kayak kemarin di hujan besok itu. Ya kalau tidak hujan atau tidak ada petir itu tetap. Tapi kalau hujan ya nunggu informasi selanjutnya. Begitu. Ya, Mbak Iya, Kak Novi. Ya, saya mau say hello dulu ya. Tadi Mbak Ria kan saya tanya tuh, apa yang dimaksud dengan mood itu. Mbak Ria mengatakan suaranya Mbak Esti. Oh, tadi oke, terima kasih Mbak Esti, Mbak Ria. Tadi Mbak Esti juga ikut di awal sekali, Mbak Ayu Rahayu. Iya.
Jadi suaranya agak mendem. Terus saya tanya Mbak Ria tadi mengatakan bahwa itu ada yang gemut apa gitu, saya lagi ngemen. Terima kasih Mbak Ria Tandayu klarifikasinya. Sebelum Mbak Ayu bicara lebih banyak tentang programnya besok, saya sebagai warga negara bangsa ini merasakan Mbak Ayu dan teman-teman yang lain ya, khususnya itu adalah ini bentuk sumbangsi ya ini. Kita nggak perlu bicara IKN yang sekian triliun, bicara utang, tapi yang hal-hal yang begini loh, yang kadang-kadang melupakan sesama manusia. Kan kita Pancasila ya, manusia yang adil beradab, keadilan sosial. Ini sudah dilakukan negara di nongkrong bareng oleh Mbak Ayu dan komunitasnya dulu sehat. Jadi hal ini ya mau kita berharap betul nggak kendor. Kita nggak bicara, generasi emas dari mana? Lu nggak bikin ngapa-ngapain sekarang ya, Gen Z ini. Saya tidak ngomong kedua pemerintahan atau yang lain. Tapi inilah bentuk sumbangsi yang saya maksud. Kecil, tapi bermanfaat untuk bangsa kita, untuk warga negara kita. Karena mereka itu tulang punggung, apalagi wanita. Dari rahim seorang wanita lahirlah Bung Karno, lahirlah Bung Hatta yang memerdekakan bangsa ini tanpa melupakan Muhammad Yamin, Muhammad Natsir, dan banyak pahlawan. Gitu Mbak Ayu. Oke, lanjut. Bangga saya. Terima kasih. Tapi jangan ini berlebihan ya, Kak Novi. Kami hanya ini saya bersama teman-teman peduli sehat memang ya pengen melakukan yang kami bisa, ya, yang kami bisa. Iya, itulah. Iya. Jika kita bisa, kita melakukan sesuatu. Kita siaran 21 tahun nih, Radio Nongkrong Bareng. Iya. Kalau dihitung itu mungkin 23 tahun. Saya mengibarkan bendera Radio Nongkrong Bareng 1999 ya, udah 2024. Kita juga berharap happy tadinya. Belum ada talk show seperti ini. Ini kan talk show. Kita lagi ngundang juga Mbak Titi dari Amerika nih, lagi cuci muka katanya. Amerika itu masih tidur kak. WA saya kayak undang join. Iya Mbak Titi dan yang di luar Hong Kong juga. Tentang Amerika perbedaan kan berapa jam ya? 12. Nggak tahu dah, lupa Mbak. 12 jam. Perbedaan waktu. Mundur. Nah, Mbak Ria Tandayu mengatakan gini, ini suaranya Mbak Ayu semua. Iya, Mbak Ceng Kristina, selamat malam Mbak Ceng Kristina. Apa kabar ya Mbak Tina ya? Oh, rindu juga pada teman. Iya, kayaknya. Iya, jadi pengertian dari sumbangsi adalah apa yang kita bisa lakukan. Kadang maunya nanya, ini gara-gara Jokowi. Dalam hati saya nggak mau berdebat ya sama ini, saya bicara di lingkungan saya ya. Mereka kita menjauhlah dari orang yang mengeluh toksik gitu, batu nih kita dengan pikirannya baik. Yang melakukan sesuatu mendingan sama tukang beca aja. Iya bener, nggak konten ngedot terus ya. Mbak Dia Cinta Audiska, waduh namanya, nama sih boleh nih ya. Oke, yang lain tidak usah khawatir bahwa Anda tidak memberikan sumbangsi, Anda sudah memberikan duit ke bangsa ini, lewat devisa, barang gitu, ke duit semua, hasil keringat darah dan air mata, sama dengan pahlawan kita. Pahlawan devisa itu wajib. Nah, kayak kita di luar negeri dibilang pahlawan devisa wajib banget. Tapi sekarang pada sibuk pilkada nih politisi. Susah kita lupakan mereka, Bayu atau siapa nih? Kita masih kerja jadi acara kalau hujan bisa. Belum ada. Nah, kebetulan sekarang sedang berlangsung Zoom ini upacara bendera sekarang. Jadi dari berbagai negara juga sedang berlangsung. Baru ini pengibaran bendera ini tadi. Jadi upacara benderanya virtual. Bukannya penurunan?
Bukan kan yang dari ini, bukannya dari KJRI yang bersama JPMI. Oh, di mana penaikan? Ya biasa di Amerika. Virtual Kak Sam, lewat Zoom. Iya, virtual, tapi kan harus ada ini istilahnya naikin. Sekarang kan udah mau tanggal 18 ini sebentar lagi ya, masih naikin bendera. Harus turunin bendera. Iya, ini tadi baru nggak semuanya bisa ikut gitu. Ya kan? Nah, kadang kan teman-teman kalau diajak Zoom siang kan hari ini kan Sabtu Kak Sam. Ada sibuk. Nah, kan majikan pun udah ada di rumah. Jadi dimulai itu sekitar jam 10 kurang dikit ya. Jadi kan teman-teman sudah pada selesai nyupir. Ya kan? Iya. Sebulan. Ya. Besok Kak Sam, sedikit informasi buat seluruh pendengar Radio Nongkrong Bareng. Mudah-mudahan besok kalau tidak hujan, itu banyak sekali pelayanan. Ada periksa gigi juga oleh dokter Hong Kong. Terus juga ada akupuntur juga. Pokoknya ada beberapa pemeriksaan pelayanan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis dari Hong Kong seperti itu. Yang belum punya acara, jadi daripada duduk-duduk, silakan merapat ke lapangan rumput untuk menikmati makanan dan semuanya gratis. Iya. Oke. Iya di Amerika sekarang udah jam 10 ini. Masih jam 9 ya. Ini kita ada Mbak Rian. Mbak Rian, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Kenal nggak sama Rian? Kenal sama Mbak Ayu? Enggak. Kayaknya enggak. Enggak. Mbak Ayu di mana? Amerika di mana? Di Hong Kong. Di Hong Kong. Kalau ditanya saya Amerika di mana belum tahu sudut-sudutnya. Mbak Ayu udah berapa lama ya di Hong Kong ya? Aduh Kak, saya mesti buka kartu ini ya. Enggak. Saya buka kartu karena Mbak Rian tuh pernah di Hong Kong. Oh iya tuh. Jadi dulu tahun 99 itu tahun. Bentar dulu. 99 akhir itu bertahun untuk pensiun. Terus berangkat lagi ke sana. Dan kemana-mana balik. Iya. Mbak Rian ini dulu koncoan sama Mbak Grace Supardi, tahu? Ya, Mbak Grace. Jiting bilang nggak kenal ya ngomongnya. Nah, Rian ini yang dulu jalan sama Grace. Iya, Rian saya kenal. Pasti kenal lu zaman dulu. Dulu kan ketemu waktu di Cinggu ya. Nah kan? Iya. Lama-lama tebukan kartunya Rian. Ini ada sekarang caranya mendistribusikan apa jadi begini. Itu karya yang dari orang sangat ini Bali ya? Iya. Ya. Oh. Alhamdulillah sehat, baru bangun. Ini tadi aku kaget loh. Kak Novi WA terus kita gelap tadi loh.
langsung lari. Saya nafsunya tinggi saya. Super Ya, sana. Kalau belum Mbak Mbak Titi, ini kan tanggal 17 Agustus ya, Dirgahayu Republik Indonesia. Saya pikir di Amerika sih biasa-biasa aja Independence Day kalau di tanggal berapa April ya teman. Bagaimana perasaan Mbak Titi kapan terakhir pulang Mbak Titi? Pengalaman kalau Indonesia sih 2 bulan lalu saya juga pulang. oke. Nggak lama, sekitar 2 bulan. Jadi saya nggak pulang lama gitu. Nggak, saya di Hongkong juga dulu sama. Setiap tahun saya pulang. Oke. Di tempat mana? Tempat apa? Nah, Cilacap. Saya di Cilacap. Cilacap. Oke. Betul. Jadi Ini saya juga pulang. Kemarin. oke. Dengerin cucu. Jangan dibohong. Udah, kalau cucu gimana? Di sini betul. Lihat ini Indonesia, soalnya jalan rayanya udah bagus, makin ada. Ya, lalu ada yang ditutup sudah. Mungkin di desaan pedalaman masih ada beberapa ya. Di kampung saya itu yang dulunya jalannya pasir itu bukan rumah, sekarang udah di aspal semua. Ya. Mantap. Terus Iya, di ini langsungnya. sendiri. Atas. Oke. Ya, tapi udah maju banget, dan juga untuk ini ya, di kampung itu juga sudah ada mobil ya. Kalau misalkan ada warga yang sakit itu juga ada yang seperti difungsikan seperti mobil apa untuk ambulans gitu. Ya, seperti ambulans, tetapi untuk ngantar orang sakit. Apabila keadaan darurat itu juga sudah ada. Jadi ini banget ya. Udah mulai kayak apa? Sifon gini kan kalau saya kebakaran, ya, juga di itu yang di Indonesia di tempatku itu memang jarang loh Mbak Eli, kalau apa namanya, kalau pemadam kebakaran nggak di kota yang besar itu memang nggak ada, di sini aja nggak ada, di tempat pun ada. Itu perlu direkomendasi itu yang kemarin saya juga sempat sering kalau di sini itu harus ya ada gitu. Di sana itu kalau misalnya kebakaran itu langsung habis karena nggak ada, di sana nggak ada penolong sama sekali. Penolong cuma mereka kan semakin disiram air semakin gede. Iya, ini ya. 79 tahun Indonesia, ya nggak? Nah, masih tetap Ya. susah. Ini tentang slogannya nih Novi. Ini ya hari kemerdekaan yang ke-79 ini kan adanya Nusantara Baru, Indonesia Maju. Iya. Nusantara Indonesia Maju ya. Iya. Ya. Terus Nusantara Baru berarti presidennya bukan Jokowi, dia baru gitu ya. Nah, Indonesia Maju ini maju terus dong, ya harusnya sih. Ya. Monggo silakan. Tapi kenapa Mbak? Ya, tapi saya berharap yang kedepannya itu akan jadi lebih baik ya. Saya di tempat saya ya, tapi bukan di tempat saya aja ya. Soalnya saya ke Indonesia pun istilahnya kalau pulang pergi kayak gitu kan, saya setiap tahun itu melihat perubahan yang sangat luar biasa di Indonesia, dan termasuknya di Jakarta, Bandung, gitu. Itu apa namanya kemarin waktu yang tahun kemarin ya,
Hmm. Kan nggak ada kereta cepat deh kayak di Hong Kong itu kan. Nah kemarin kan baru dikeluarkan pas saya pulang itu dia baru launching. Nah itu bagus sekali. Terus juga kayak jalan-jalan semuanya. Yang dulu kalau saya pulang ke kampung saya ya dari Jakarta ke Cilacap, kita ambil kita nyetir itu sekitar 12 jam. Dan sekarang itu kan udah ada tol yang melintas tol sekali itu jadi cuman 6 jam. Setengah ya. Jadi keren banget loh. Mantap. Keren banget. Jadi banget itu Bandara Cilacap itu cuma 6 jam loh Kak Saf. Oh. Ini ada Mbak Rian, ini ada Ria Tandayu. Ya, Ria Tandayu. Oh, ini Rian yang dulu di Hong Kong. Ingat nggak sama aku ya, Rian katanya dari Ria Tandayu. Ingat? Sebenarnya saya ingat semuanya, cuman kadang namanya ngerti. Ingat juga begitu. mereka nggak apa-apa, nanti jangan melupakan aku. Dia selalu sewa. Sama Mbak Ipung kenal nggak? Mbak Ipung. Ipung nggak? Tapi saya nggak begitu dekat. Tapi saya kenal, saya tahu. Tahu ya, Ibu Lurah. Banyak yang saya tahu dan saya nggak tahu namanya. Nah itu Ibu Lurah itu siapa? Itu Mbak Ipung. Kan masalahnya Pak Ibu Lurah itu kan Kak, kayaknya baru kesini deh, baru kesini mungkin dulu. Iya, sudah dari zaman dulu ya. Barang lama. Saya itu baru dulu kan tahun 2004. 2003 ya. Oh. Dengan yang udah lah ya. Udah kalau saya dari dulu sama Kak Saf. Iya. Udah dengar. Iya. Itu juga sebelumnya Kak. Iya. Iya. Kita sering siaran juga sama Kak Saf. Iya, suruh ngisi panggung juga Rian juga ada sama Grace. Iya, ngisi panggung RKK. Iya, dulu. Ya seandainya teman-teman yang sudah tahun nggak pernah pulang itu menurut Mbak Titi apa yang mereka harus lakukan gitu di negeri apa yang harus sebenarnya begini loh, kadang setiap orang itu kan memiliki mindset mindset ya saya juga itu kan mindsetnya juga bisa nggak sih kita hidup di Indonesia gitu yang satu tanpa gaji tetap ya kan, tanpa gaji tetap tiap bulan kita nggak punya pemasukan, pengeluaran banyak ya kan. Semua itu bukan nggak ada yang nggak mungkin. Contohnya kan pernah juga kan sebelum saya ke Amerika kan saya juga pulang ke Indonesia. Iya. Nggak dulu sama mindsetnya itu seperti itu. Aduh gue di Indonesia ngapain ya? Terus aku nggak punya pemasukan, pengeluaran banyak ya kan. Terus gue istilahnya nggak punya bisnis dan sebagainya kayak gitulah. Terus ini kita terus seperti takut melangkah begitu kan, takut dengan apa yang belum mungkin terjadi ya kan. Itu cuma dianggap di mindsetnya kita kan untuk pikiran takut melangkah seperti untuk sebenarnya semua itu nggak ada yang nggak mungkin. Kalau misalnya kita pulang jangan takut. Jadi sebelum kamu pulang jangan kamu habiskan ini uangnya dulu. Iya. Oke. Iya. Ya satu setidaknya sedikit-sedikit harus kita bisa nabung ya kan. Nabung penting karena kadang kita itu terlalu percaya dengan orang yang di rumah, betul kan? Buat ini, katanya buat itu, katanya buat semua orang itu apa namanya mampu istilahnya menjaga wasiat ngerti nggak siap sudah mereka selalu menggampang dia itu masih kerja dia itu masih ini masih ada aja di sini itu yang di luar negeri itu mereka itu menyimulasi
Ingat kuda. Nah, itu kan. Iya. Jadi pesan saya nih ya, pesan saya. Semuanya untuk yang masih di Hong Kong. Semuanya, nggak satu persatu ya, semuanya. Jadi pandai-pandailah menyimpan uangmu Iya. untuk masa depanmu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Iya. Dari Hong Kong. Kan mungkin kita ketemu dengan orang di rumah. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Jangan bersentuh. Iya, iya. Itu memang kebanyakan memang dan kayaknya memang saya banyak melihat yang istilahnya gagal karena terlalu percaya dengan orangnya di rumah dan mereka memutuskan ngapain aku pulang, aku nggak punya apa-apa, ngapain aku pulang, aku nggak bisa hidup di sana. Itu sebenarnya enggak ya, sebenarnya enggak. Selagi kita masih bisa, masih sehat ya kan, masih mau berusaha, mau bekerja, sebenarnya tinggal dimanapun itu bukanlah masalah. Kamu bisa kok survive hidup dimanapun. Iya. Itu benar. Iya. Makanya itu Dimanapun kamu berada. Ya, nah, itu mesti kamu tinggal di hutan sekali. Ini ya kalau kamu enggak malas, kamu mau berusaha, bisa kan untuk survive kamu di hutan. Iya betul. iya, ini Enggak gitu. ini Eli mau melangkah nih. Eli sudah mau melangkah. Melangkah. Semua jadi kenyataan ya Kak Seng. Lagu Sukiyem itu sesuai dengan tema dari lagunya saya. Ya, itu sebenarnya ada dari almarhumah Mas Pur karena mungkin beliaunya sudah udah almarhum dan gak mungkin tuh dipanggil ke Hong Kong kan. Yang di tengah itu kan ada yang sebenarnya tuh vokalnya cowok. Sukiyem pulang dari Hong Kong. Dia ingin jadi artis masuk TV. Tapi ini semua bukanlah mimpi. Ini semua yang terjadi. Sukiyem tambah seksi, jadi artis masuk TV. Lah kemarin udah masuk TV. Ya, itu sesuai banget dengan temanya. Terus saya dapat lampu hijau dari ibu saya. Dia bilang semoga, biasanya katanya kalau doa orang tua apalagi seorang ibu itu adalah doa dari Allah yang dijawab untuk anak-anaknya, ya kan? Semoga setelah kamu pulang nanti ini adalah membuka pintu rezeki kamu untuk mendapatkan pekerjaan baru di tanah air. Dan saya bangga semakin senang semakin semangat kan. Iya, itu yang penting. Karena iya di tangan kita ini ya kurang lebih Mbak Titi tadi mengatakan, Mbak Ayu juga dari Mbak Eli juga mengatakan di tangan kita nih nasib kita ya bukan di tangan orang lain ya Mbak Titi. Bukan tetangga. Ada yang sibuk ngeliatin tetangga terus di omong. Iya. Selamat malam Bunda Resa, apa kabar ya? Siapa lagi ini? Rina Dewi Puspa, nongkrong bareng Kasem, merdeka. Kakak terus maju pantang mundur. Ya kalau udah maju jangan mundur lagi. Di hari kerjaan insya Allah kakak Allah hibur mereka. Oke. Walaupun saya tidak paham ke konteksnya maknanya. Iya, negara di nongkrong bareng seru ya kita mengisi dirgahayu Republik Indonesia nggak minta makan dulu pasti mungkin di lain waktu kita balap karung tarik sendang rame-rame. Bunda Reza itu ada acara ini. Hah? Di Hong Kong ada acara ini. Semuanya yang ke Hong Kong. Makan gundu. Kayak kelereng. Makan gundu. Siapa yang telan gundu paling banyak? Dapat makan cilung. Dari Mbak Ipung dia bilang merdeka. Itu kalau mau makan gurame goreng sudah ada di meja. Mau healing transport sudah full bensin. Hehehe. Mau tidur sudah ada yang ngelonin. Hehehe.
hehehe melulu, ya nggak? Tapi saya tunggu bentar. Saya tuh kemarin tuh ya ada orang kedatangan orang RRI ya Republik Indonesia. Namanya Pak Butar. Pak Butar. Ya, dia cerita sama saya, dia bilang Pak Sam, itu saya nggak ngerti ya katanya orang RRI katanya. Jadi kan pegawai negeri kan mereka itu ya. Nah, terus dia bilang masa saya suruh cari berita aja kagak, sehari suruh cari 3 atau 4 berita aja kagak bisa katanya. Paling dapat 1, 2 katanya. Ya nggak? Dia bilang, saya bilang kenapa ya Pak ya? Iya, karena setiap bulan tuh katanya apa? Dengarnya EO. Apa itu? Dapat duit masuk di transfer pembayaran katanya. Oke. Pegawai negeri ya. Kalau udah dapat SMS kan yang notif. Iya notif. SMS EO. Ya itulah jadi cita-citanya anak-anak kita sekarang itu mereka pengen sekolah tinggi terus kemudian kerja di sektor formal. Sektor formal itu kan pegawai negeri antara lain gitu. Bukannya menambah skill ya, memberi upskill seperti Mbak Eli kan meningkatkan skillnya. Ketika punya skill itu harus dibawa ke yang lahat ya. Bukan. Mungkin gini, saya belajar ya. Dulu saya belajar lagu. Saya pernah itu semua itu dari hayalan saya, mimpi saya yang benar-benar saya jadiin kenyataan. Ya, jujur aja. Ngebantuin mantan suami saya itu ngaret itu saya cari rumput ya. Itu kan berhayu. Suatu ketika akan nyanyi dengan bahasa lain, saya akan kenalin intinya lagu Indonesia ke orang luar negeri. Entah padahal waktu itu saya masih belum punya pikiran ke luar negeri. Jadi kan terlaksana kan? Akhirnya terjadi terlaksana karena saya ada kayak untuk mampu untuk mewujudkan mimpi tersebut dengan berusaha belajar lebih banyak kayak gitu. Yakin. Nggak mungkin kalau sesuatu kita belum mencoba jangan bilang kamu nggak bisa. Mbak Titi harapan pribadi dan keluarga apa secara bangsa Indonesia depan? Mbak Titi? Masih. Oke. Masih dong, masih. Tapi ini sekedar kenapa? Aku mau sharing aja ya untuk bangsa kita ya Indonesia. Karena ya bukan kita membandingkan atau gimana ya, mentang-mentang saya di USA gitu kan, enggak ya. Soalnya begini, pekerjaan itu yang saya sangat harapkan karena banyak anak atau muda. Tapi kalau di Indonesia itu kan juga untuk orang yang kerja itu kan dibatasi usianya ya kan. Nah, di bawah 25 ya. Saya sangat berharap itu Indonesia itu berubah mindset-nya menjadi jangan biarkan anak yang masih kayak seperti anak yang sekolah terus dan setelah sekolah mereka tidak tahu caranya itu bekerja. Iya. Ini bener loh Kak. Jadi saya sharing ya. Karena betul sekolah itu biayanya bukan murah, biayanya mahal. Dan sekolah karena mereka itu nggak ada pelajaran yang namanya bekerja. Jadi nggak ada. Mereka tuh nggak punya skill untuk benar-benar bisa kerja, ya kan? Setelah banyak loh, nggak 1, 2, banyak sekali yang sudah lulus sekolah dan nganggur dan kita mau berbuat apa, iya kan? Iya, contohnya nih adik saya sama, ya kan? Setelah udah lama gitu kan, nggak jauh-jauh lah, saya nggak membandingkan orang lain, ya keluarga saya aja gitu. Untungnya itu keluarga saya kan, adik saya itu kan memang kita kan orang tani ya, jadi ya itu di situ-situ aja ya kan. Sementara kalau di Amerika tentunya di negara-negara yang sudah
maju ya. Di sini itu mereka itu membiasakan dan memperbolehkan anak yang sudah 16 tahun dan sebagainya dalam sekolah itu dia itu kerja juga dan sekolah juga iya. Iya, betul. Nah, saya berharap Indonesia itu kan seperti ini gitu. Jadi kita terbiasa mandiri. Jadi bangsa kita itu tidak karena kamu belum lulus, kamu belum bisa masuk kerja dan sebagainya dengan alasan seperti itu. Ijazah. Kalau di sini enggak kan, dimulai SMP itu SMP kelas 1 mereka itu udah mulai kerja yang namanya part time, jadi nggak setiap hari, paling dalam 1 minggu itu 20 jam, 15 jam atau 10 jam ya kan, kalau di sini bukan harian, jam-jaman ya kan. Tapi kan mending, jadi di situ itu mendidik untuk anak itu bisa mandiri. Berdikari. Masih sekolah gitu, bisa mandiri satu. Dia itu punya tanggung jawab atas dirinya sendiri, ya kan. Jadi harus nggak minta orang tua. Jadi walaupun istilahnya pendapatannya dalam 1 minggu, itu kan gaji di sini per minggu juga. Per minggu biaya dia sekolah per minggu untuk bensin, untuk makan, itu bagus juga. Iya, betul. Sumber daya manusianya yang diberdayakan gitu, diperkuat ilmunya. Betul. Di Malaysia sudah berhasil sejak SMP mereka mulai bekerja. Jadi nggak kaget. Karena nggak kaget lagi. Jadi tidak bergantung. Iya, betul. Ini mungkin mudah-mudahan didengar sama pemerintahan kita yang baru yang akan dilantik bulan Oktober. Ya. Itu memang yang saya harapkan ya. Jadi Indonesia itu menampung warganya sendiri untuk bekerja ya kan. Jadi bukan kita itu lari-lari ke luar negeri yang gajinya banyak sebenarnya itu adalah pilihan ya, karena we have no choice. Kita nggak bisa stay istilahnya kayak orang yang kepingin istilahnya mandiri. Istilahnya kalau saya dari kampung, dari udah tinggal di jadi petani ya istilahnya, kamu pengen yang lebih maju. Mereka itu nggak punya pilihan loh, ya kan? Pengen kerja yang lebih baru, ya kan? Satunya mereka pada pergi ke Korea, ya kan? Kemana aja mereka ini yang Taiwan, Hong Kong dan sebagainya. Terus kalau istilah kita bisa milih, kalau di negara kita sendiri itu ada pekerjaan yang bisa dijanjikan, banyak. Mereka mungkin akan pergi kemana-mana. Contohnya saya, ya kan? Iya. Saya. Teman-teman yang lain. Bagus ya. Saran-sarannya Mbak Titi ini dari luar Indonesia ya. Karena ketika kita berada di dalam negeri ini, kita merasakan hal tersebut ya. Kita mencair dengan ya environment itu atau lingkungan. Ya, lingkungan kita di mana kita berada itu akan berubah kita ya, Mbak Titi. Mungkin sedikit saja. Satu lagi, usia. Kalau di sini itu selagi kamu masih mau bekerja, usia berapa dan kamu nggak akan jadi. So kalau di Indonesia orang tua itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi yang orang tua yang masih muda dan nggak kerja. Iya kan? Gen Z. Mengenal usia, kamu mau 70, ya kan, selagi kamu masih mau bisa bekerja, kamu mampu, nggak ada yang nolak. Iya benar. Baik Mas Titi, terima kasih banyak ya. Kita waktunya masih ada Mbak Ayu dan Mbak Eli. Kita akan ngobrol lagi ya, Kasen dengan Mbak Titi dari Six ya di Amerika ya, di malam minggu yang akan datang. Boleh ya Mbak ya, kita bangunin lagi. Iya dong. Jadi kita melihat dari sisi uniknya yang orang Cilacap. Nah ini kan unik ya, uniqueness-nya di situ. Terima kasih banyak Mbak Titi, boleh ditutup ya teleponnya, kita tutup semua. Salam untuk keluarga ya. Insya Allah kita akan ngobrol lagi karena kita dipepet waktu Mbak Titi. Terima kasih banyak. Salam semua. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya, seru. Iya. Mbak Titi, wow, semangat. Sama Rian ya. Oke, kita kembali ke Mbak Ayu Rahayu
Mbak Ayu masih ada ya di sini ya? Masih apa? Besok acaranya fokusnya di Victory Park katanya hujan. Masih menunggu terus ini berita update ya. Nanti akan kita bawa ke grup. Jadi bagaimana untuk besok ya. Tetapi untuk persiapan logistik dan lain-lain itu sebetulnya semuanya sudah siap ya. Tapi Jangan lupa bawa payung. ya, kemudian juga selain bawa baju ganti juga dihimbau untuk bawa payung dan jas ya. Jas hujan. Ya, jas hujan. Jangan lupa bawa payudara. Ada juga yang kalau ada suaminya kan dipegangin terus. Kemana-mana. Iya. Ya Mbak Ayu, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Selamat istirahat, semoga sukses. Salam dari Radio Nongkrong bareng depannya, Mbak Ayu. Janji kan punya janji ya. Iya. Dan teman-teman yang itu belum ada payung ya, souvenir dari RTHK, yang dari RTHK sudah janji mau ngasih ya. Oh gitu ya. Iya, nanti saya mintain ya. Ya, sudah disiapkan. Mudah-mudahan. Ya, jangan pesan undang saya ya. Iya, siap. Oke. Dah. Boleh ditutup, Pak. Malam. Ya. Malam. Ini Susanti masih bersama kita di 2 menit menjelang jam 11. Gimana Mbak Eli? Tahun-tahun terakhir di Hong Kong, Mbak. Dia udah dengar banyak dari titik. Banyak sekali kejutan yang tidak pernah saya harapkan ya intinya. Tapi ini semua yang memang udah jadi kenyataan dan memang harus terjadi kayak gitu. Iya, saya kejutin terus ya. Itu ada kesalahan si dosen aku. Tadi aku ketemu sama sahabat lama aku yang dulu kenalin aku kerja di tempat bos aku yang family. Benar-benar minta maaf karena acara kita di RTHK kemarin itu acara sangat mendadak banget ya Kak Sam. Kita persiapannya tentang pandemi, ya kan? Jadi mungkin kalau saya ketelisut, ya kan saya tuh mohon maaf gitu. Jadi bukan apa sih, memang tadi sampai saya bertemu dengan beliaunya di KJRI dan mungkin memang itu salah saya. Tadi saya sudah minta maaf karena memang namanya juga manusia. Kadang banyak lupa, mungkin ada kerjaan yang harus, dan saya punya tanggung jawab berat banget juga di acara SEM ini. Dari awal kita pembukaan acara Hello Jakarta Halo Hongkong, saya selalu andil di dalam terus. Jadi kan saya SEM itu selalu apa ya, ini apa Kak SEM? Matching. Berbaur. Berinteraksi tapi kita nggak ketemu untuk melakukan hal ini. Tiba-tiba koordinasi terus. Jadi acara kita kemarin itu memang mendadak banget dan mungkin kita sendiri juga mungkin belum siap semuanya ya Kak Sam. Iya. Dan dengan seminim banget waktunya 1,5 jam itu kalau untuk hiburan anak Indonesia mungkin itu hanya tidak gitu loh. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang mungkin saya pernah nggak mengundang teman-teman bagaimana, padahal ya undangan terbuka itu kita sudah kirim di Facebook kita masing-masing, media sosial kita masing-masing, itu undangan terbuka buat teman-teman semuanya seperti itu ya. Dan memang itu satu kesalahan saya. Di sini saya juga nggak tahu beliaunya ngedengerin apa enggak, pokoknya saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan mungkin saya akan ingat kejadian ini jangan sampai terulang lagi seperti itu. Kalau ada acara besar mungkin. Iya, mereka. Terima kasih ya sudah bergabung dengan kita. Yang salam sehat. Besok mau periksa lagi. Udah kemarin ya. Periksa payudara.
Jangan sampai ketinggalan maksudnya peredarannya. Selamat beristirahat Mbak Eli. Boleh di hang up. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang. Aduh. Jadi seru ya. Jadi seru ya. Terima kasih untuk Mbak Esti ya di Amerika. Rian ya dipanggil. Yang tadi, wah dari Amerika juga ada. Dari Mbak Ayu Peduli Sehat juga terima kasih. Mbak Eli Susanti terima kasih. Serta semua yang sudah kasih komen kita di Facebook Beramo juga ya. Terima kasih Maria. Barang lama kemasan baru. Oh iya ini lagu lama bungkusnya baru, iya kan? Baik, saya undur diri nih Kason ya. Kata orang bijak mengatakan ketika seseorang benar-benar siap akan sesuatu itu akan datang. Bersihkan sahabat terasi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye-bye. Iya teman-teman semua jangan lupa di subscribe ya dan di share ke teman-teman lainnya supaya mereka bisa bersenang-senang ya di hari kemerdekaan HUT RI ke-79 ya. Kita udah umur 79 jadi harus banyak-banyak lebih pinter lah, lebih cerdas ya demi negara Indonesia. Oke, sampai di sini saja ya. Kak Novi juga sudah malam nih katanya mau ngopi dulu katanya. Jadi beliau pamit dulu ya. Oke, saya memutarkan dengan sebuah lagu dari Raja ya untuk teman-teman semua ya. Selamat istirahat dan jangan lupa besok bawa payung. Bye. Dapatkah kau